Ya, oke guys, baik lagi ya sama gua karena data nggak bisa bohong. Oke, hari ini tuh Sabtu 2 Desember 2023 ya, IHSG dalam posisi 7.059 turun lebih karena HMMN yang dibanting kemarin ya. Em, Ya itulah intinya itu resiko kalau lo main ada di saham yang nggak membagikan dividen dan bubble gorengan. Greater pool teori campur segala macam zero net sum game, zero sum game, nah whatever itulah. Ya, resiko ya. Jadi nasibnya sekarang di tangan, nasib lo ada di tangan si siapa bandar yang ada di luar negeri itulah. Ya, si asing itu yang nggak tahu apakah dia masuk lagi atau enggak. Kita nggak tahu. Oke, sekarang gue pengen bahas simulasi saham SMSM ya guys. Ya, oke. Kalau lu nabung 20 tahun dari tahun 2003 sampai sekarang lu naik berapa? Ya gue rekomen lu saham-saham yang bagi duit cash aja guys, yang jelas. Bagi dividen nih, duit cash dari perusahaan pindah ke kantong lo ya. Jadi gue sebisa mungkin tidak merekomen harusnya ya saham-saham yang berbau zero sum game dan ya gorengan atau intinya apa itu. Karena itu terjadi lu tuker-tukeran duit sebenarnya di situ. Tuker-tukeran duit. Ada yang menang, ada yang cuan ratusan persen, ada yang loss 80%, 90%. Itu ada. Itu tuker-tukeran. Nggak mungkin nggak ada yang nggak loss itu. Nggak mungkin. Nggak ada yang. Itu pasti makan korban. Kemarin saham H ya, gua kan waktu naik tuh 9.000 gue udah bilang ya, gue kagak rekomen waktu di 8.000 lah atau 9.000 gue nggak rekomen. Tapi namanya retail kita guys ya, retail kita tuh kebanyakan isinya sebenarnya ya mantan, mantan mungkin mantan pemain slot ya. Dia gambling 11.000 masuk di Edge ya kalau gua nggak salah 11.000 dan sekarang turun ya. Ada yang di 11.000 ya. Eh, dalam seminggu lebih dia udah turun berapa di 11.000 tuh, wah lebih dari 33% pasti ya. Nah itu guys ya, resiko. Itu resiko lo main di gituan. Nggak bisa nyalain siapa-siapa guys, itu resiko. Serius. Nggak bisa kita bilang bursa itu judi ya, nggak bisa. Karena kita sendiri yang jadikan itu judi. Nah, oke, kita akan adakan simulasi si John ya, di mana Selamat Sampurna ini, kalau dari grafik sih memang sudah bisa dikategorikan berbau wonderful company ya, karena grafiknya naik terus. Ya dari konon dari testimoni dari mereka yang bisnis di bidang ginian ya, spare part kayak begini, di bidang apa sih dia? Komponen-komponen gitu ya, otomotif, filter dan segala macam. Memang katanya ini rajanya lah, market leadernya lah, dia lah ya. Ya, oke. Sehingga kalau memang terus-menerus bertumbuh, bukan nggak mungkin dalam 20 tahun ke depan dia akan mencetak prestasi yang sama. Nah, kita pengen lihat dari tahun 2003 dia ini sampai sekarang, lu naik berapa persen sama dividennya. Ini sebenarnya udah dari tahun 90-an sih. Ya, tapi gua ambil data 2003 aja ya. Oke. Ceritanya si John ini dia punya 50 juta di tahun 2003 ya. Yang kalau dirupiahin sekarang ya mungkin 400 JT ya. Orang yang ya tapi gua ambil angka 50 juta. Ya sebenarnya lu taruh 50 juta tahun ini nggak apa-apa. Yang penting kan endingnya persenannya ya. Nanti 20 tahun ke depan gimana. Semoga dengan lu membaca sejarah masa lalu, berpotensi dia akan mengulangi prestasi di masa depan. Berpotensi itu. Ya, itu poinnya kita belajar sejarah. Oke, di 2023 dia itu ada di harga 1.724 ya guys. Maka si John bisa serok 29.000 lembar. Dividennya saat itu 150 ya. Dan si John dapat cash 4,3 ya. Dan dia bisa serok 2.500 saham baru. Lalu dia stock split. Kalau nggak salah kali 5 ya. Bagi 5. Maka dikali 5 kan posisinya si John adalah 145.000 lembar. Ya. Harganya 319 saat itu dan dividen Rp lima. Si John dapat cash 5 juta ya. Maka dia bisa serok 15.000 lembar. 2005 posisi si John ada 160.000 lembar. Harganya SMSM ada di 320 dan dividennya makin gede nih 45 ya. Ingat guys, ciri gas Wonderful Company itu dividennya makin gede, makin gede, makin gede ya. 45 dia bagi 7 juta. Yield 14% dan dia dapat di harga 226.000.
Sorry, 22.000 lembar dan posisi dia adalah 180.000 lembar saham SMSM ya. Saat itu ngejeblok nih di 2006 114 dan dia dividennya 15. Nah, ini cashnya menurun di tahun ini ya. Nggak tahu kenapa kinerjanya menurun 2006. Dapat cash 2,7 juta dan dia cuman bisa, tapi seroknya lebih gede karena sahamnya lagi jatuh. Dapat cash, saham 24.000 lembar. Posisi John ada di 207.000 lembar ya. 2007 di harga 400 dan dia masih bagikan dividen RP 15. John dapat cash 3 juta. Ya, dan yieldnya cuma 3% dan seroknya cuma bisa 7.000. Di 2008 posisi John ada 214.000 lembar ya. Harganya turun 192 guys waktu itu. Tapi dividennya bagi di 40 ya. Maka si John dapat cash mulai gede lagi tuh John ya. Dapat 8,5 juta dan dia bisa serok 44.000 lembar. Nah, di 2009 dia ada posisi John adalah 259.000 lembar. Harganya 679 saat itu SMSM dan ya saya dividennya makin gede tuh John ya. Bagi 60 dan si John dapat cash 15 juta. 15 juta dan dia bisa serok 22.000 lembar lagi. Jadi posisi dia 282.000 lembar. 2010 SMSM ada di 1.000 ya, harga 1.000. Lalu dia bagi dividen 65, si John dapat cash 18 JT ya. Oke, dan dia bisa serok 16.000 lembar. Di 2011 ya posisi John ada di 299.000 di harga 1.013 saat itu. Dividennya tambah gede 95 John ya, dia dapat 28 juta ya. Ya, kalau saham itu ngerinya gitu ya, dia semakin lama makin gede ya. Cash yang lu dapat ya makin lama makin gede. Lu bikin kontrakan belum tentu yakin dah lu pasti kalah return-nya dah dari gini. Kalau kontrakan kan misalnya lu punya 200 juta ya, kontrakan yang value-nya segitu kan paling kan kalau di kota besar lu bisa lah dapat 12 juta per tahunnya. Tapi lo untuk tahun depan kemungkinan lo juga cuma dapat segitu kemungkinan ya. Mostly lu takut naikin harga kan John ya. Mostly takut. Jadi paling mentok juga lo dapat segitu lagi. Itu juga kalau lagi penuh kontrakan atau kosan lo ya. Kalau tato lagi banyak bolong-bolong ya lo jangan-jangan lebih rendah. Lebih rendah dari 12 juta per tahun ya. Nah kalau di saham dulu dengan modal yang sama. Mostly kalau lo pilih sahamnya bener ya. Per tahun dia makin gede case yang datang ke lo. Dengan porsi yang sama. Lotnya sebenarnya ya. Dari modal awal yang lo taruh. Makin lama makin gede dan makin gila. Nah, itu guys, saham itu menangnya di situ. Kalau lu versus sama bisnis ya kos-kosan gitulah, kontrakan. Dia menangnya di situ. Ya. Oke, dia bisa serok 28.000 lembar ya. Maka posisi John adalah 320.000 lembar ya. Saat itu SMSM ada di harga 2.500. Terus bagi dividen cepet ya, dapat cash lagi 32 juta dan dia bisa serok 13.000 lembar. Di 2013 dia punya 340.000 lembar posisinya dan itu di harga 3.571. Makin gede lagi dia bagi 105 dan dia dapat lebih cash lagi. Cashnya lebih gede, 35 juta ya. Total dia bisa serok 10.000 lembar ya. Dan sekarang posisi dia 350.000 lembar. Di harga 4.000 nih 2014. Dividennya naik lagi tuh, makin naik ya 115 dan dia lu dapat cash 40 juta si Johnnya dan si John serok 10.000 lembar sehingga posisi lu sekarang ada di 360.000 lembar John. 2015 dia ada di 4.900, dividennya 125 ya. Dan akhirnya dia dapat cash 45 juta dan dia bisa serok 9.000 lembar. 2016 posisi dia ada di 369.000 lembar dan itu di harga 3.619. Dividennya tambah gede 135, si John dapat cash 49 juta tuh. Udah hampir balik ke modal awalnya ya, cashnya. Udah hampir sebesar itu. Ya, dia bisa serok 14.000 lembar. Sebenarnya dia stock split 2016 ya, tapi gue hitungnya 2017 baru guys. Jadi stock split 1:4, jadi kali 4. Jadi posisi dia sekarang ada 1,4 juta lembar. Saham SMSM si John di harga 1.300 ya.
Waktu itu bagian dividen 47, nah makin gede duitnya kan, dia dapat 69 juta. Ya, dia bisa serok 52 ribu lembar ya. Posisi dia sekarang ada 1,5 juta lembar, di harga 1.400 dan saat itu dia bagian dividen 52. Total 79 JT guys. 79 JT. Dia dapat cash ya, dan di 2019 posisi dia ada 151,58 juta lembar. Di 1.394 harganya. Cashnya 58 RP-nya, dividen dan dapat cash 91 juta ya, makin gede 91 juta. Lembar saham yang bisa dia serok adalah 65 ribu lembar ya. Di 2020 ya, posisi dia 1,6 juta ya, di harga 1.418. Dividennya RP 35 menurun ya, tapi tetap masih dapat gede si John RP 57 ya. Dan dia dapat ya 2020 ini wajar karena corona ya. Iya, oke. Orang mau corona boro-boro beli spare part ya, makanannya gaji lagi dipotong. Pasti menurun lah, wajar. Dan akhirnya dia bisa serok mas, tapi masih bisa serok 40 ribu lembar ya. Terus masih dikasih cash John. Nah ini John ya, jadi investasi ya. Jadi ketika masa sulit itu datang kayak corona, ternyata si John ini masih dapat tuh cash 57 juta. Yang kalau lo bagi 12 per bulannya lo masih dapat 4,5-an lah ya. 4,5 juta ya, lu masih bisa survive John. Masih bisa survive di corona ya. Andai kata lu mungkin dipecat gitu John. Jadi lu masih ada tabungan. Maksud gua gini John, apa ya? Di prepare dari sekarang, kita nggak tahu krisis itu pasti datang. Ntar 10 tahun lagi datang lagi pasti yang model-model kayak corona. 10, 20 itu biasa ranknya datang lagi. Tapi dengan lu investasi lu menyiapkan diri ya. Jadi kalau dalam contoh kasus si John ini, ketika corona datang ya ternyata dia masih bisa, masih dikasih duit 57 juta. Ya nggak, dia bisa survive tuh setahun. 4,5 juta di masa corona mama gede, gede. Nah, maksud gue daripada waktu itu dia 2003-nya 50 jutanya entah dia buat apa KPR atau buat beli mobil baru yang akhirnya nggak bakal bisa menolong dia apa-apa gitu ya. Lebih baik lu better lu invest di saham dan suatu hari ketika masa susah itu datang John, lu at least saham-saham lu ngasih lu duit cash gitu loh buat lu survive ya. Ini gede loh. Kalau kita pikir-pikir gede ya, 57 juta. Padahal ini modalnya hanya 50, jatuhnya 50 juta di tahun 2003 ya. Memang sih cukup gede ya 2003, tapi at least masih tetap bervalue ternyata kan. Kasih 50 juta di tahun ini masih cukup bervalue. Oke, 2021 dia ada di 1,6 juta lembar, harganya 1.100. Dividennya tahu-tahu jumbo lagi 64 tuh. Dia dapat 108 juta. 2021 kita ingat ya John, itu masih masa yang paling sulit karena virus Delta ngamuk, banyak yang mati ya. Banyak yang meninggal ya. Banyak yang dipecat lah. 2021 lumayan paling parah tuh, puncak-puncaknya juga corona itu kan. Oh, ternyata si John malah orang lain kesusahan, si John dapat 108 juta. Itu paling nggak dengan penghasilan sebulan tuh sekitar 8 juta ya. Dia bisa survive John ceritanya. Ceritanya. Oke. 2022 ya udah mulai pulih nih corona. Dia udah bisa serok 90 ribu lembar. Posisi dia 1,7 juta lembar. Di harga 1.500, dividennya 75, si John dapat 133 juta. Ya, dia bisa serok 84 ribu lembar saham baru. 2023 ya, dia bagi 1,8, sorry, posisi dia 1,8 juta di harga 1.900 dan dia bagi dividen 85 ya. Total 158 juta dia dapat cash dan dia bisa kasih 80, beli 80 ribu lembar baru. Sekarang posisi dia 2023 1,9 juta di harga 1.870. Sebenarnya dia udah kasih 80 ya, SMSM ya. Tapi prediksi gue, hitungan gue nanti dia total akan bagi 110. Jadi gue pakai prediksi karena udah keluar laporan keuangannya. Jadi nggak berlebihan. Kalau dia gue bilang ini dia bagi 110. Maka si John dapat cash 214 juta ya di total sampai tahun depan ya 2024. Dapat cash 214 juta ya. Udah cekakak cekikik si John ini ya. 3 tahun lalu cuma 108, sekarang udah 214 juta. 100 sekarang
posisi dia udah beli 114.000 saham baru dan sekarang ada di posisi 2 juta lembar. Yang kalau lo taruh pakai harga sekarang, berarti duit dia jadi 3,8 miliar. Ya. Berarti 3,8 miliar dalam 20 tahun lo nabung di SMSM ya. Si John mendapatkan return sebesar 77 kali. Iya. Bank Mandiri kemarin 84 kali, 77 kali ya. Ini makanya gue bilang lumayan dia. Dia bukan lumayan lagi ya, sebetulnya gede banget ya. BRI 119 kali, Mandiri 84 kali, ini gede 77 kali. Sektor non perbankan yang returnnya gede. Secara ya. Ini dahsyat ya, secara capital gain mungkin nggak terlalu wow. Mungkin kayak lambat lo liatnya ya. Tapi kalau lo karena dividennya dia gede, John. DPR-nya bisa 60%, 70%. Ternyata kita dapat bukti bukti ya, guys. Ternyata lo akumulasin dividen aja ya, lo mendapatkan sebuah return yang bisa dikatakan hampir pasti. Tingkat rate-nya 95% mungkin. Di angka 77 kali dalam 20 tahun. Berarti 7.700%. Ya, hanya dengan modal akumulasikan dividen. Ya, ini teknik yang paling sebenarnya ini teknik yang paling gampang, paling aman. Cuman banyak orang males lakuin karena membosankan. Membosankan ya. Karena orang nggak sabaran. Maunya tuh wah cepet tuh kayak MMN tuh. Cepet-cepet ya gua akuin AMMN nama brand itu ada yang cuan ratusan persen. Gua akuin ada yang 1.000 bahkan di cuan ya ada yang 1.000%, 2.000%. Iya, ada. Tapi lu inget John itu terjadi pertukaran. Ada yang cuan ribuan persen, pasti nanti ada yang loss 80%. Udah. Doakan aja bukan lu yang kena. Ituin aja. Ya. Ya itu sifatnya kan kalau lu cuan gitu kan sifatnya apa ya spekulasi dan lu beruntung gitu lah basically beruntung. Pertanyaannya apakah ketika lu coba di percobaan kedua dan ketiga lu seberuntung itu belum tentu. Ini kemarin ada kisah nyata ya dia posting di FB ceritanya dia tuh cuan 1.000% guys di ADMR ya. Cuan 1.000% di ADMR. Oke lah. Tapi di percobaan kedua dia kan mau coba lagi karena kan gatel kan. Wih, kalau gua hasil cuan 1.000% ADMR, gua mainin di gorengan lagi jangan-jangan bisa cuan 1.000%. Yang terjadi yang kedua percobaan keduanya dia kegocap. Kegocap. Akhirnya dia bilang katanya cuan gue yang 1.000% di ADMR itu hilang. Hilang di saham gocapan itu. Nah, itu jadi misalnya gini, oke lah ada orang yang bisa cuan ratusan persen dalam mungkin 1 2 bulan. Tapi apakah dia konsisten? Setahun 2 tahun apakah dia bisa sekonsisten itu atau jangan-jangan nanti di beberapa bulan berikutnya cuannya dia habis gara-gara kena saham gocapan. Nah, itu guys maksud gue ya. Tapi kalau di dividen investing kan memang kesannya lambat tapi pasti naiknya John. Pasti. Hampir pasti lu pelan-pelan lama-lama jadi bukit. Lama-lama bisa sangat jadi bukit ya. Dan dividen itu kan duit cash ya John. Duit cash di mana lu nggak perlu jual sahamnya, lu dapat duit cash. Nah, itu bedanya. Lu dapat duit cash dari perusahaan. Ya, oke, dari sini kita bisa lihat dia naik 77 kali, berarti per bulan itu kira-kira naik. Bentar ya. Sorry, berarti per tahun itu tingkat naiknya itu ada di angka 77 ya, dikali 20. Berarti per tahun dia ada di SMS, 24% ya. Di rata-rata ini mirip rate-rate-nya BRI ya, mirip SMSM ini ya. Ya, jadi kalau menurut gue nih salah satu perusahaan yang menurut gue ya, ini pandangan gue pribadi, eh secara kinerja cukup sudah sangat teruji lah. Dia tuh bagi dividen tuh udah dari tahun 90 sebelum kerusuhan 98 guys dia udah bagi bahkan di 98 aja dia masih bisa bagi loh. Jadi dia udah teruji di kerusuhan 98 ini sama udah teruji dan udah teruji juga di Corona 2020 masih rutin bagi dividen. Jadi cukup tahan banting rupanya John. Ya, cukup tahan banting. Nah, mungkin yang jadi sisi minus di sini ya kita kan nggak tahu ya, karena kan sekarang udah memasuk mobil listrik segala macam. Nah, yang kita nggak tahu prospek mobil listrik itu beneran bakal gantiin, bener-bener bisa gantiin atau enggak di masa depan itu gua nggak tahu. Dan apakah kalau memang nanti sudah jadi mobil listrik, apakah ini bakal terancam bisnisnya? Nah, ini yang gua nggak tahu.
Jadi ingat guys, ini jadikan faktor resiko ya yang gue katakan ini. Jadikan faktor resiko. Ya, dalam investasi semua ada resiko. Ya. Oke, gua rasa gitu aja untuk SMSM ya guys. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data agak bisa bohong ya.